Terus, hah? Belum bola? Sudah, Lupa? Bu. Sudah, Bu. Belum, nggak tahu lah. Terserah. Jadi pinjam bola kita tentukan kalau nggak salah dari bola itu, misalkan dari persamaan bola 132, misalkan 250, itu kan jari-jari bola. Nah, ada juga kemarin itu kita tentukan persamaan bola, entah sesi malam atau sesi pagi, saya lupa. Dari persamaan tentukan, kalau perlu nanti kalau nggak tahu, kalau masih lupa kita ulangi lagi latihan kalian aja. Sekarang luas permukaan benda dalam ruang dimensi 3. Materi kita hari ini itu udah ada sekilas saya jelasin. Kalau ini apa? Permukaan benda dalam ruang dimensi 3. Nah, ini tentang itu. Permukaan benda dalam ruang dimensi 3. Dimensi 3. Suara siapa tuh? Ini kontrolnya saya matiin dulu ya, pengaturan Teams ya. Biar kalau ada apa-apa yang berisik saya mute semuanya. Bentar ya, saya atur dulu. Ini. Sebenarnya kalau dimensi 3 ini pelajaran kalau di SMA itu tentang bangun ruang beraturan, kubus, volume kubus, V sama dengan S kuadrat. Kalau balok itu volume balok, V sama dengan P kali L kali T, ada prisma, ada limas, itu pelajaran waktu SMA. Tapi kita sekarang berhubungan dengan udah kuliah sekarang ya. Kalau kuliah itu berarti agak lebih mendalam di situ. Gimana ya saya jelasinnya? Apakah mengikuti pelajaran 3 bidang? Kita nggak belajar tentang menentukan volumenya, tapi bagaimana di situ cuman membahas tentang silinder, jari-jari silinder, di situ parabola, terus apa lagi di sini elipsoida, ya kita bahas, bukan yang berhubungan dengan yang kayak SMA kemarin waktu kita masih SMA. Jadi ini perhatikan gambarnya. Buatlah sketsa pada pejal yang dibatasi oleh permukaan bidang 2x tambah 2y tambah z sama dengan 12. Di mana y sama dengan x, z sama dengan 0, dan x sama dengan 0. Penyelesaian di sini, langkah pertama dibuat suatu sketsa permukaan bidang 2x tambah 2y tambah z sama dengan 12 pada oktan pertama. Selanjutnya bidang z sama dengan 0. Buatlah pula berkas garis y sama dengan x. Lihat sketsa pada gambar 131. Jadi dari mana dapat 6, dari mana dapat 12, dan 6 ini kemarin kalau misalkan kita di garis Z ini, Z nih,
12 ini bagaimana caranya? Masih ingat pelajaran kemarin? Gimana cara kita gambar ini? Bisa sama dengan 0, Bu. Kalau Y sama dengan 0? Disama dengan 0 salah satu tumbuhnya. X dan Y dia 0, ya kan? Berarti Z-nya enggak, berarti sama dengan 12, ya dah? Iya, Bu. Nah, kalau misalkan di sini kalau di sini untuk yang X, berarti saya harus mau taruh dulu ya. Saya ambil pena dulu. Saya mau lihat dari keaktifan kalian. Jadi saya kan mahasiswa kan 100 tuh. Gak mungkin saya bisa menghandle semuanya atau mengecek satu-satu. Saya mau catat. Kamu siapa? Kamu namanya siapa? Apuan, Bu. Afwan. Apuan. Saya lihat dulu di tim. Apuan. Kirain Afwan, minta maaf. Ya, aku catat dulu nama ya. Jadi setiap hari setiap belajar sama saya yang aktif ini saya ituin. Saya catat. Berarti yang Azri, Linda, Irwan, Halimah, Artaulima. Jadi gini ya. Jadi pas mana deh slide-nya. Slide-nya ini. Jadi Y sama dengan X. Ini kalau misalkan Y sama dengan X. Kan kalau misalkan yang X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 6, ini adalah garis lurus, garis antara X dan Y, makanya diluruskan. Nah, kalau ini tegak lurus, kalau dilihat dari samping itu kan siku-siku nih, ini berbentuk siku-siku, semua siku-siku di sini. Ini yang garis yang berhubungan dengan tegak lurusnya. Terus katanya, kalau di sini kan untuk yang garis ZY, ini garis XZ, kalau di sini garis XY. Nah, katanya buatlah pula berkas garis Y sama dengan X, sudah dibuatnya. Terus bikin garis tegak lurus yang berhubungan dengan X dengan Y ini. Terus selanjutnya pada bidang Z sama dengan 0. Jadi Z sama dengan 0, jadi posisinya itu di sini. Kalau Z sama dengan 0 berarti nggak menyentuh nilai Z kan dia, nggak menyentuh nilai Z. Maka dia itu nggak ada di sini, nggak menyentuh sama nilai Z. Kan di posisi sini. Kalau Z sama dengan 0, berarti hanya X dan Y. X dan Y di sini. X dan Y, Z-nya tidak ada. Z sama dengan 0, X sama Y. Kalau ada Z-nya berarti tambah lagi Z ya, garis di sini. Tapi dia nggak ada garisnya. Langkah berikutnya buatlah perpotongan antara Y sama dengan X. Inilah potongannya dari. Dan 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 12. Berkas perpotongan ini dibuat dengan menghubungkan titik potong dari garis Y sama dengan X. Dan 2X tambah 2Y memperlihatkan 2X tambah 2Y ini sama dengan apa ini? Sama dengan 2X tambah 2Y sama dengan 12. Itu karena Z sama dengan 0 ya. 2X tambah 2Y sama dengan 12. Memperlihatkan batas-batas yang di bidang tersebut pada benda pejal dinyatakan pada gambar 1.32 yang di sini. Karena Z-nya sama dengan 0. Makanya nggak ada nilai Z-nya. Dan terus permukaan benda dalam ruang dimensi 3. Ini contoh 1.32, halaman di buku halaman 33. Katanya buatlah sketsa grafik permukaan benda pejal di oktan pertama yang dibatasi oleh permukaan bidang-bidang. Nah, kalau di sini katanya, kalau ini kan enaknya kalau mudah kita hitung, karena apa? Dia sini dia bentuknya persamaan linier. Jadi kita mudah menggambarkan pejal, benda pejal.
mudah kita menggambarkan ini. Berbeda nanti kalau kita bahas tentang yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan bola atau segala macam. Nah, benda pejal ini nanti ada hubungannya dengan yang kalau kita belajar nantinya integral beberapa lipat. Itu makanya pas semester pertemuan berikutnya kita akan menghitung volumenya dengan cara pakai yang integralnya. Tapi kalau untuk yang sekarang pertemuan ini kan cuma gimana cara menggambar grafiknya saja. Lebih enak kalau kita menggambar grafik kalau sudah bisa ada aplikasinya. Itu enak kali kalau ada aplikasinya. Kalau ada aplikasinya enak tuh. Biasanya kalau benda-benda pejal ini, soal-soalnya carilah volume benda pejal, misalkan yang terbentuk dengan memutar mengelilingi subu X yang dibatasi oleh Y sama dengan sekian dan parabola Y sama dengan sekian. Jadi ada disuruhnya kita cari volume, tujuannya di sini. Tapi kan kalau untuk pertemuan pertama ini cuman hanya ini gambarnya, ini caranya, seperti itu aja cara menggambarnya, cara menggambar manualnya saja. Nah, kalau seperti ini kan bentuknya persamaannya Y tambah Z sama dengan 4, X tambah Y sama dengan 2, di mana Z sama dengan 0, X sama dengan 0. Seperti pada contoh sebelumnya, pada bidang Y sama YZ, berarti X-nya sama dengan 0. Jadi kalau bidang XZ, berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga kalau misalkan X sama dengan 0, Y tambah Z sama dengan 4. Dari persamaan ini kan, Y sama dengan Z sama dengan 4. Terus pada bidang XY, Z-nya sama dengan 0, maka dari itu X tambah Y sama dengan 2. Dilihat di sini kita gambar. Kalau misalnya Z-nya sama dengan 0, maka dari itu Y-nya sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4, berarti titiknya di sini. Kalian nampak nggak apa yang saya tunjukin? Enggak? Nampak, Bu. Saya pakai pointer aja. Nampak, pointer. Nampak, Bu. Yang ini ya. Sini. Di sini ini posisinya kalau misalnya mana sih? Ini kan? Bukan. Sebelahnya. Ini yang saya tunjukin. Jadi untuk Z yang sama dengan 0, maka itu Y sama dengan 4. Makanya posisinya sama dengan 4 di sini titiknya. Terus kalau misalkan X-nya sama dengan 0, ini X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Ini Y sama dengan 2-nya di sini. Di dalam, posisi dalam. Dan kalau misalkan Y-nya sama dengan 0, ini Y sama dengan 0, Z-nya 4. Jadi Z4-nya di sini. Ini Y tambah Z sama dengan 4. Ini garis lurus. Ini apa namanya itu? Garisnya. Terus katanya perpanjang Y sama dengan X. Jadi ini diantara di garis lurusnya Y sama dengan X. Ketika X sama dengan 4 di sini, diperpanjang ini kan Y sama dengan X tuh. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, maka itu dihubungkan dengan garis ini. Nah, ini pun juga dia dihubungkan dengan garis ini. Dapatlah persegi seperti ini. Nah, karena dia sejajar ya. Antara garis ini dengan garis ini dia sejajar. Kalau sejajar, nah ini sejajar. Nilai X dan nilai Y-nya sama. Atau nilai Z sama nilai Y-nya sama. Dia sejajar di sini. Maka dia sudah dapat persegi seperti ini. Begitupun juga yang X tambah Y sama dengan 2. Ini ketika Y-nya sama dengan 2.
Kalau di sini ketika X-nya sama dengan 2, segaris seperti ini ya. Ini garis seperti ini. Nah, kalau misalkan bikin garis tegak lurus, inilah kalau tegak lurus ini dihubungkan. Dihubungkan seperti ini. Kalau ini kan dihubungkan seperti itu. Nah, ini dia hubungkan ke sini. Dihubungkan pada garis persamaan tadi Y tambah Z sama dengan 4 kalau tegak lurusnya. Nah, itu gambar yang 133. Kalau misalkan gambar yang 134 itu katanya memperlihatkan batasan-batasan diberikan beda pejal yang dinyatakan pada gambar 134. Nah, sebelah sini. Ini dipotong di sini. Ini tetap ada. Nah, ini ada, di sini ada. Nah, di sini sini. Di sini sebelah sini tidak ada. Ada juga di sini katanya persamaan kuadratik. Ada ya? Ini bukan. Kalau persamaan kuadratik belum ada di sini persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik itu mana jelasnya ya? Ada mau ditanyain enggak? Sebelum itu saya lagi bingung nih, persamaan kuadratik ini saya jelasin pakai apa ya? Pain atau apa? HP siapa tuh bunyi? Boleh nanya sendiri. Saya tutupkan dulu layar-layarnya. Terlalu rame. Kalau di sini ada persamaan kuadratik, tapi di slide-nya tak ada. Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ini, kalau gimana? Dia kayak jari-jari ya, jari-jari tadi bola tersebut. Saya kasih contoh aja ya. Gimana ya? Gimana saya itu ketik ya di Word? Saya share ke kalian. Word. Jadi persamaan kuadratik itu yang di buku ya, tapi dia gambarnya nggak ada. Saya kasih contoh karang-karang aja ya. Persamaan kuadratik. Di buku ada, tapi contoh soal di buku nggak ada, tapi cuman hanya rumus saja. Jadi persamaan kuadratik ini, selamat pagi, Bu, izin bertanya. Besok saya kasih latihan aja kalian nih. Mau? Biasanya kalau ini yang berhubungan dengan bola loh. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Di buku ya, kalau ada buku kalian halaman 33 ya, persamaan kuadratik katanya.
Tapi contoh soalnya nggak ada di sini. Saya buat-buat aja contoh soalnya ya. Saya masukin soalnya seperti ini. Ini persamaan kuadratik. Katanya selain grafik permukaan bidang, bagian sebelumnya telah dibahas mengenai grafik dari bola, di mana persamaannya ini. Terus persamaan bola di atas merupakan salah satu bentuk persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik derajat 2 pada umumnya diberikan persamaan ini. Ntar ya, saya ketik dulu ya. Aduh, salah dulu. Jadi supaya ingat-ingat kemarin yang belum bola katanya persamaan. Persamaan bola di atas, ini bola ya yang di atas tuh merupakan salah satu bentuk dan salah satu bentuk dari persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik derajat 2 pada umumnya kuadratik derajat 2 pada umumnya diberikan oleh persamaan. Sudah kalian ini? Belum enggak? Yang mana ya nulisnya? A X kuadrat tambah Y kuadrat tambah CZ kuadrat CZ kuadrat mana nih? Tambah DXY tambah XZ tambah FYZ tapi ini kecil semua nih tulisannya, seharusnya XY nih. XY XZ tambah GX tambah IZ tambah C sama dengan 0. Jadi bukunya sebelum masuk ke silinder, tadi kan silinder tuh di slide kita, tapi sebelumnya ada materinya ini. Nah, kalau misalkan bola dengan persamaan ini, persamaan X kurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat tambah Z dikurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini apabila misalkan melalui beberapa titik misalkan X1, Y1, Z1 pada bola, karena itu kita bisa mencari persamaan bidang singgung yang bola pada titik tegaknya di titik ya X1, Y1, Z1. Nah, bidang singgung di titik T tersebut yang tadi X1, Y1, Z1 itu dan jari-jari bola itu yang melalui ibaratnya dia tegak lurus nanti dengan jari-jarinya. Sekarang contohnya misalkan tentukan persamaan bola. Jadi ada contoh kalau soal seperti ini, tentukan contohnya ya, persamaan bola singgung tentukan persamaan bidang singgung pada bola. Ini kita ambil di sini X dikurang berapa ya? 3, Y dikurang 1, Y dikurang 1, dan Z dikurang dengan 2 sama dengan R kuadrat. Anggap aja kalau 9 di titik 1,
3 dan 3. Nah, kalau ada soal ini contoh. Di buku nggak ada contohnya ya. Ini saya buat aja. Contoh, tentukan ini. Nah, jadi kalau kayak gini, kita bisa masukin persamaannya. Jawab. Diapain pertamanya nih kayaknya? Jadi karena titik 133 itu terletak pada bola, ini kan 133 ini kita katanya terletak pada bola. Gimana ya? Koordinatnya itu biasanya memenuhi persamaan bola. Koordinatnya memenuhi persamaan bola. Maka biasanya persamaan bidang disinggung pada bola di titik 133 itu dapat seperti ini bentuknya. 1 kurang 3 kurang 1 kurang 3 kurang 3 3 kurang 1 3 kurang 1 apa lagi? kurang 1 Kira-kira Y kurang 1 kurang 1 pintar. Tambah 3 kurang 1 3 kurang 1 2 kurang 2 Z kurang 2 Z kurang 2 ya itu kan kelihatannya aja kalau matematika itu agak susah atau apa, padahal kita ikutin itu aja berarti sama dengan 9. Jadi hasilnya berapa di situ persamaannya? Kalau kita lihat di sini 1 kali, mau dihitung satu-satu atau langsung jawabannya? Kalau ibu udah dapat jawaban satu-satu ya? satu satu lah Bu. Kalau mau diikutin ibu sudah dapat jawabannya. Main langsung aja 1 kali X nih, ya kan? Ini 1 kali X. Nah, terus 1 kali minus 3 minus 3. Terus minus 3 kali X minus 3X. 3X. Terus minus 3 tambah kali minus 3 hasilnya adalah 9 plus 9 tambah enggak. Terus ini 3 kali Y 3Y. 3 kali minus 1 minus 3. Terus 1 kali Y positif 1. tambah Ya. 1 ya. Ini kayaknya tambah Z. Ini siapa? Linda. Ini foto layar ibu nih Linda. Linda ya? Kan ingat ibu Kenapa, jadinya. Bu? Enggak, ibu ingat aja siapa aja mahasiswa yang aktif. Kalau ibu sebutin jadi ingat. Oh, si Linda, aduh, tuh kayak gitu. Kan di wajah kamu kan dari situ udah nampak Ibu Olinda kan? Betul ya Linda namanya kan? Iya. 3 kali Z, 3Z. 3Z. Nah, terus kurang 6 3 minus 6. Terus kecilan ya. Aku kecilan saya lihat. Terus kecilan layar di pasang saya. Jadi enak nengoknya. Tidak lemak. Nah, tidak lemak. Orang mana kamu? Tidak lemak ah? Lembang. Oh, orang Palembang. Tidak lemak nih Anda. Cak mana ya? Terus 3 kali Z, 3Z. 3 kali itu minus 6. Itu terus minus 2Z. Terus minus 2 berarti tambah? Tambah 4. 9. Ya, sama dengan 9.
9 tetap di situ. Nah, habis itu X dikurang, kita lihat sama-sama variabel X dikurang ini, kurang 3X, berarti minus 2X. Minus 2X. Terus minus 3 ditambah dengan 9, itu hasilnya adalah 6. positif 6. Positif 6. Terus tambah. Ini lagi. 3 dikurang Y, 2Y. 2Y. Tambah. Positif. 3. Berarti minus 2. Minus 2. Terus lihat Tambah. lagi. Tambah. 3 dikurang 2, berarti Z. Z. 3 Z, Z. Terus minus 6 tambah 4, 6 minus 2. Minus 2. minus 2 sama dengan 9. Berarti di sini jawabannya adalah minus 2X tambah 2Y minus Z dikurang 7 sama dengan 0. Bu, Ulang dulu. kok itu mid-chat? Kan Ya, tambahannya, Bu. Ya ulang lagi. Aduh, Ibu Elva itu main cepat aja jadi ya. Oke, saya hapus lagi, satu lagi. Tambah Z ya. Terus 6 ini ya. 6 dikurang 2. 6 dikurang 2. 4 dikurang 2. 2 kurang 9 kurang 4 kurang 2, 2. Terus 2 dikurang 9. 9 kurang 2 2. dikurang 9. Minus 7. Berarti Minus 7. minus 7 sama dengan 0. Inilah persamaan bidang singgung pada bola di titik 1,3,3 yang disinggung oleh persamaan itu. Nah, sekarang langsung selain bola langsung kita ke silinder. Itu kan mendekati bola juga persamaan silinder. Nah, ini silinder. Ini silinder ya. Aduh. Saya tetap lupa saya bagiin itu tadi, slide tadi. Gak ada silinder sini. Nah, sebelumnya ini kalau silinder biasanya bentuk lengkungan. Sebelum masuk ke sini, gimana jelasinnya ya? Sebelum ini nih harusnya ada satu lagi penjelasan. Saya jelasin di sini aja lah. Jadi bentuk silinder yang paling sederhana dalam penggunaan itu tuh adalah silinder lingkaran, di mana sumbu putarannya sejajar dengan sumbu Z. Dan persamaan tadi, kita kan persamaan lingkaran tadi. Jadi yang kalau silinder tadi X minus A, bedanya dengan yang kita tadi lingkaran tadi, hapus. Cantik. Kalau kayak gini kadang susah saya nulisnya. Kalau ngomong-ngomong aja nanti nggak kelihatan. X minus A di kuadrat Y minus B kita kuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi silinder lingkaran tegak di atas ini, misalkan silinder dengan arahnya lingkaran di bidang X, Y, maka dari itu X kuadrat tambah Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A. Y kuadrat sama dengan A.
kalau misalkan kita bikin, ini ada persamaan bola loh. Kalau misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, itu bentuknya kayak lingkaran. Gimana cara kita mengetahui bentuk gambar grafik? Saya lebih senang biasanya pakai Math Calculator, aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pakai HP ya. Saya kalau bentuknya gimana ya? Saya jelasin ke kalian nih. Tak bisa pula layar HP saya ke kalian. Kalau bentuk seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A, itu seperti bentuk ini apa? Bentuk gambar lingkaran. X tiret. Tambah jadi kalau misalkan saya bikin gambar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ini seandainya saya gambar seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gambar grafiknya, Bu, maaf Bu, ini X. gambarnya nggak ada Bu. Oh, Iya, Bu, Gambarnya nggak ada gambar. Masih di PPT. Astagfirullahaladzim. Gambar itu nggak ada. Tulisin nggak ada. Jaringan buruk. Ibu bikin PPT loh. Nggak nampak, Bu. Nggak ada nampak, Bu. Nggak ada Bu Gambaran gambarnya. apa? Barusan Nampak Bu. Ini baru ada Bu gambarnya. Baru nampak. Ini yang Y. Nah, berarti kalau bentuk seperti ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini gambarnya. Ini berarti 1, ini 1. Ini, nyasar garis itu. Aduh. Hapus. Berarti ini 1, ini 1. Itu kalau misalkan disuruh gambar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini gambar lingkaran bentuknya. Anggap aja lingkaran ya, harap maklum. Nah. Jadi kalau misalkan untuk menentukan nilai berapa solusi nilai Y, berarti Y sama dengan akar minus X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. Tambah 1. Berapa solusi untuk X? Kalau X sama dengan, kalau bentuk berapa nilai X, berapa nilai Y? Jadi itu hasilnya solusinya X sama dengan minus Y kuadrat akar minus Y kuadrat tambah 1. Nah, kalau bentuk silinder tadi, kita belajar tentang silinder, grafik silinder lingkaran tegak. Kalau di buku, ini itu versi kita yang XY ya. Sekarang kita pakai yang XYZ. Kemarin kan X, Y, Z. Anggap aja cantik nih ya. Lurus, anggap aja garis lurus ya ini. Z, ini Y, ini Y, ini X. Nah, berarti kalau X kuadrat, Y kuadrat, ini sama seperti kita bikin lingkaran di sini. Lingkaran, ini yang untuk apa namanya itu di bawah tabungnya garis putus-putus bentuk silinder.
Ini bentuk putus-putus, baru yang tegak lurus di sini. Tegak lurus seperti ini, baru kita bikin ininya lingkaran di sini. Nah, ini yang gambar ya. Inilah dalam bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Y kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat. Ini sebenarnya bersumber dari yang ini tadi, yang lingkaran ini. Kalau misalkan para ilustrasi namanya silinder paraboloida. Paraboloida itu sama ini yang gambar di sini. Ini paraboloida ini. Nih. Ini gambar yang saya arsir ke sini ya. Yang ini saya arsir sampai di sini kan. Yang persegi ini gambar paraboloida. Tapi dia kenapa ngadap sebelah sini, kenapa ngadap sebelah kanan, itu tergantung biasanya. Ini kenapa sebelah kiri ya? Kita pernah belajar namanya parabola waktu SMA. Waktu kuliah juga pernah. kuliah sekarang kuliah. Sebenarnya itu tergantung sifat-sifat nilai A-nya. Ada nggak pernah kalian lihat di situ? Nilai A-nya. Nilai A dengan nilai D-nya. Masih ingat nggak? A apa itu, D apa? Di fungsi kuadrat kalian belajar. Masih ingat nggak? Kenapa dia menghadap ke kiri, kenapa dia menghadap ke kanan, kenapa dia menghadap ke atas? Kalau waktu SMA dulu, kalau nggak salah, misalkan seperti ini gambarnya. Kenapa dia menghadap ke sini? Ketika nilai A-nya besar dari 0, D-nya kecil dari 0, D kecil dari 0. Sorry ya, anggap aja kenapa parabolanya dia menyentuh ke bawah. Nah, kenapa dia menyentuh ke bawah? Ada alasannya. Kenapa berpotongan seperti ini? Kenapa dia berpotongan sebelah sini? Nah, ada seperti itu. Kenapa dia menghadap kiri? Kenapa menghadap kanan? Biasanya kalau menurut saya, dia menghadap ke kiri ini ketika ini Y sama dengan X kuadrat ini. Kalau Y sama dengan X kuadrat, bentuknya bukan seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Terus saya gambarin. Ini ada X, ini Y. Ini salah sebenarnya. Yang gambar yang di sini salah. Z. Kalau untuk lebih enaknya gambar pakai aplikasi. Ini versi penalaran kita versi manual ya. Gimana cara kita mengolah. Nah, kalau seperti ini kan kalau kita menggambar parabola biasanya Y sama dengan X kuadrat, bentuknya kayak gini kan? Ntar loh, saya gambar di sini nih ya. Kalau kita gambar yang XY aja, ini X, ini Y. Kalau Y sama dengan X kuadrat, itu kan kayak gini bentuknya ya. Dia dipotongkan satu titik kan. Nah, kan biasa kita ketemu seperti ini. Tapi kalau yang ini, bentuk ini, paranoida ini kayak gini bentuknya. Karena dia tiga dimensi itu. Berarti ini seperti ini bentuknya. Nah, ini garis lurus. Cak mana ya bagusnya tuh? Ini kelewatan. Terus hapus dulu. Hapus. Aduh. Harap maklum lah gambarnya jelek-jelek pointer. Makanya kalau matematika tuh enak gambarnya nih, tetap muka aja. Hapus lagi.
kita pakai kursornya agak goyang-goyang, jadi susah. Terus ini baru titik-titik di sini, titik. Dia titik-titik nanti, tengahnya di sini. Nah, ini di 0. Ini kayak gini lah bentuknya ya, kayak di sini ya, bentar lah. Pointer, kayak ini bentuknya ya. Nih, kayak gini bentuknya, tapi dia menghadap ke kanan. Bu, kenapa dia menghadap ke kiri? Kalau dia menghadap ke kiri, itu sebenarnya persamaannya ini. Saya hapus nih ya. Dia bentuknya yang bentuk ini, yang saya sebelah kiri ini sama seperti ini. Tapi kalau pointer, pen, kalau di sini sebelah kanan saya itu ketika Y sama dengan X kuadrat. Ini persamaan Y sama dengan X kuadrat. Tapi kalau posisinya di sini, posisi ngadap ke kiri itu X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat. Mungkin dia hilaf mungkin di sini. Dia sama, kalau X sama dengan 2 minus Y kuadrat ini. Di sini. Ini kalau garis ini, garis yang ini, ketika X tambah Y sama dengan 4, berarti ini posisinya 4 nih. Titiknya 4. Ini titiknya 4, berarti X tambah Y, X tambah Y pula. Y tambah Z sama dengan 4, ini posisinya kan. Maka dapat garis ini. Tapi di titik ini, X sama dengan minus pakai minus ya. Minus Y kuadrat. 2 minus Y kuadrat. Karena kenapa minus 2? Ini posisinya tadi kalau saya X sama dengan Y kuadrat, bukan minus saja Y, karena minus sama minus tuh berarti dia turun ke belakang. Ini betul ya. Kalau X sama dengan Y kuadrat itu posisinya di situ, di titik sini ya, di titik sini. Dia melengkungan, anggap aja ini saya kasih lengkung, dia melengkung tapi di titik itu. Beda dengan yang kalau X sama dengan 2 dikurang Y kuadrat, berarti dia 1, ini 2. Nah, makanya di posisinya di 2. Jadi ini garis yang seharusnya yang ini seolah-olah kayak tegak lurus, tapi kan karena dia bentuk silinder apa tadi itu parabola itu agak melengkung seperti ini. Jadi di posisi titik 2-nya di sini. Oke, dapatlah gambar X. X sama dengan 2 dikurang Y kuadrat. Kalau untuk lebih lengkapnya lebih enak pakai itu. Pakai aplikasi. Saya biasanya MATLAB, Minitab. Tapi karena di laptop ini belum diinstal, jadi nggak enak ya. Manual saja kita belajar. Kalau aplikasi tinggal kita klik-klik aja, sudah langsung running hasilnya. Saya absen dulu ya, takut hilang absen kalian. Iya, Bu. Iya, Bu. H5 Artau 5. Ini aja saya lihat. Saya lihat dulu aja, kalian dulu. Solve together. Pernama. Saya catat tanggal 29 ya. Artau 5. Laki. Ria. Galang. Linda, Niti, Ernestina,
dua Irwan, Umi, kenapa kalian tuh nggak PB 026 kok nggak pakai nama? Sianipar. Kok kalian pakai PB yang pakai PB tuh, jadi saya masih namanya susah. Ntar ya, saya buka screen sianya. Sia manusianya. 11 Febri Irawan Tanjung, Asri Irawan, Muhammad Nur Sapi'i. Irawan. Sorry ya, saya supaya Muhammad Nur supaya Sapi'i hadir, Bu. supaya tidak pegal. Kevin Dwi Saputra, Irwan Suhendra, Sendra hadir, Bu. Hadir, Bu. Ibrani Gaho, Ade Naufit Saputra, Hadir, Bu. Andi. Apo Antoni, Apon. Isnaini Hutagaluk, Juanda, silinder bola. Terus saya mau tutup banyak dokumen nih. Jadi kalau bola dan bidang ruang itu biasanya sama tadi udah kita lihat persamaannya tadi, yang X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jangan lupa dia ada juga berhubungan dengan elips. Itu ya dikenal dengan elipsoida. Tapi kalau ini apa ini? Silinder ya. Silinder. Tadi kita gambarkan silinder. Grafik persamaan silinder ini biasanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, di mana Z anggota bilangan real. Nah, itu merupakan silinder lingkaran yang sejajar dengan sumbu Z. Nah, kalau misalkan bagaimana persamaan Y sama dengan sin Z sama dengan sin Y ketika X sama dengan 0. Seperti apa bentuknya? Itu biasanya berhubungan dengan silinder. Nah, ini contoh, katanya carilah persamaan dalam koordinat silinder dari persamaan kuadratik berikut ini. Dan buatlah sketsa grafik dari silinder tegak X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4Y. Di mana Z itu harus besar dari 0, tapi kecil dari sama dengan 4. Besar dari 0, kecil sama dengan 4. Itu nilai Z-nya. Nah, sketsa silinder lingkaran tegak X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4Y. Ini bentuk sketsanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4Y. Jadi ketika kalau misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, itu kan ketika titik-titiknya di 1. Nah, kalau ini di 4Y. Di 4Y ketika Y-nya 4. 1, misalkan 2, 3, 4. Posisinya Y. Y-nya 4Y. Posisinya 4 dan ketika Z-nya ini posisinya 0 kecil dari sama dengan 4. Berarti ini posisi di sini, titik di sini. Di Z-nya itu nilainya 4. Ini 4. Titik di sini 4.
Jadi kalau untuk luas ini dengan luas ini sama nanti lebarnya, jari-jarinya. Tuh. Berarti ini berhubungan dengan diameter. Berarti di sini posisinya kalau ini kan namanya diameter tuh. Diameter. Berarti diameter 4 biasanya kalau jari-jari itu 2 ya. Nah, 2 berarti posisi di sini jarak antara ini kan kalau kita kasih garis straight, jarak ke sini 2, jarak ke sini 2. Begitupun juga ini garis jarak ke sini ke bawah itu 2. Nah, kalau jari-jarinya. Terus dari sketsa gambar 1.42 pada bidang XY perpotongan silinder lingkaran tegak X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4Y dan Z sama dengan 0. Nah, terus adalah salah satu lingkaran dengan pusat 0, 2, 0. Ini ketika posisinya X yang sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Dan jari-jarinya 2. Oh ya betul kata J, jari-jarinya sama dengan 2. Titik pusat lingkaran 0, 2, 0. Itu titik pusat lingkaran ya, 0, 2, 0 ya. Ini posisi titik pusatnya ya. Ngerti maksud titik pusat? Kalau saya bikin gambar titik pusatnya ini. Ntar dulu ya. Zoom in. Pointer. Ini kan sebenarnya kan kan garis lurus tuh. Ini titiknya. Ini yang jari-jarinya 2. Ini kan 2. Nggak ada. Oi. Nggak ada, Bu, gambarnya. Gambarnya nggak ada, Bu. Nggak nampak. Nah, udah nampak, Bu. Nampak sekarang? Udah, Kalau Bu. ini, kalau ini tidak? Taruh, saya stop dulu. Stop dulu, bro. Share lagi. Nah, ini kan tadi jari-jari. Jari-jari kan biasa setengah lingkaran kan? Ini kan sebenarnya posisinya lingkaran. Jadi ini yang kalau ini kan nilainya 4, di sini posisinya ini 2, ini kan kalau di sini kan 2 juga nilainya. Nah, begitu pun juga ini kan Iya, Bu. di sini. Nah, Ya, Bu. ini kan nilainya 2 juga. Itu maksudnya di sini, maksud katanya. Jadi pusatnya di 0, 2, 0. Ini ya, di posisi X-nya 0, Z-nya 0, Y-nya 2. Nah, inilah namanya itu nih. Itu katanya maksud dari kalimat ini. 0, 2, 0 berarti titiknya yang di sini. Dengan jari-jari 2. Dari sketsa terlihat bahwa silinder simetris terhadap sumbu Z. Oleh karena itu, silinder lingkaran tegak X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4Y, di mana Z-nya besar dari 0 dan kecil sama dengan Z dalam silinder diberikan oleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4Y dan R kuadrat sama dengan 4R sin theta. R sama dengan 4 sin theta. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada hubungan dengan sin-sin ini? Dari mana dapat sin-sin ini? Sesi kedua kalian cari tahu. Sekarang istirahat dulu ya. Ya? Iya, Bu. Ya. Apa Iya, Bu. hubungan? Iya, Bu. Ya. Apa hubungan lingkaran atau silinder ini dengan sin-sin itu? Oke? Oke, Bu. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Bu, masuk jam berapa? Masuk jam berapa, Bu? 10 lewat lah. Ya. Cincai lah, Bu. Jam berapa, Oke. Cincin. 10.20 ya, Bu? Hah? 10.20 ya, Bu?
Kak, sudah keluar aja? Belum? Belum keluar ya? Belum rupanya keluar, kirain udah selesai. Nengok teman saya sudah berhenti nih kan. Belum loh. Belum. Terbayang nggak dengan kalian ini? Kenapa bisa dapat segitu tiba-tiba sin? Sembari habis istirahat, tunggu jam istirahat. Les dulu. Enggak, jangan las. Ingat kemarin tadi ada persamaan x dikurang a kuadrat tambah y dikurang b kuadrat. Itu kan cari jari-jarinya ada nggak hubungannya dengan yang sin tadi. Sin y itu bagaimana kalau gambar grafiknya? Apa yang harus kita cari di situ? Kira-kira? Diameternya, Bu. Enggak ya? Diameternya? Sudutnya ya, Bu. Sudut boleh. Mau istirahat, silahkan kakak cari tahu dulu ya. Saya tetap di sini ya. Ya, kalian cari tahu. Sambil istirahat, kalian cari-cari searching ya. Oke? Istirahatlah. Gak apa-apa. Ibaratnya ini saya suruh kalian cari tugas nih. Bu, apa karena ini pakai sinus trigonometri, Bu ya?
saya komentar tadi. Sorry. Jadi biasanya itu pakai boleh ada rumus sebenarnya A sama dengan R sin theta. Kalau dari fisika, teori fisika itu biasanya boleh kita lihat dari dinamika rotasi, momen, gaya atau torsi, sumbu putar, gitu. Kalau misalkan yang saya mau coba dulu cari mungkin ada rumus A sama dengan R per sin theta. Theta-nya apa ya simbolnya ya? Tadi rumusnya jadi kalau R sama dengan A adalah R sama dengan A sin theta. Tadi 4R.